Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inka Yovita dengan NIM 2048201011 dengan partner saya, Gracia Kristiani Salahi dan Cindy Aulia Kliat. Di sini saya mahasiswa dari Stikes Senior Medan, Prodi Sarjana Farmasi tingkat 2. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok saya. Ini kami mengangkat judul mengenai pembuatan cangkang kapsul dari gelatin tulang ikan. Saya akan memulai dari gelatin. Apa itu gelatin? Gelatin adalah hasil alami yang diperoleh dari parsial kolagen. Gelatin merupakan protein yang larut yang bersifat sebagai gelling agent atau bahan pembuat gel atau sebagai non-gelling agent. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari tulang sapi dan tulang ikan. Gelatin memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai bahan penstabil, pengemulsi, zat pengikat, zat pengental, dan edible film. Pada industri farmasi, gelatin digunakan sebagai pembuatan cangkang kapsul keras dan cangkang kapsul lunak. Cangkang kapsul keras memiliki wadah dan tutup yang terbuat dari campuran gelatin, gula, dan air yang tidak perasa. Yang kedua yaitu mengenai kapsul. Kapsul merupakan sediaan paling serbaguna yang dapat digunakan sebagai pembawa untuk obat berbentuk serbuk, granul, maupun cairan. Kapsul merupakan sediaan farmasi yang diberikan secara oral dan banyak digunakan karena praktis, mudah ditelan, bentuk dan warna cangkang yang menarik, tidak berasa, dan mudah terlarut dalam tubuh. Kapsul mengandung satu atau lebih bahan aktif obat, bentuk baik berupa cairan, serbuk, maupun cangkang kapsul keras dibuat dari campuran gelatin, gula, dan air. Sedangkan cangkang kapsul lunak dibentuk dengan penambahan plastizer seperti gliserin, sorbitol, atau polihidris alkohol. Sediaan kapsul memiliki keuntungan dapat yang menutupi rasa dan bau obat yang kurang enak. Sediaan kapsul juga dapat memudahkan dalam penggunaannya, karena dapat diberikan campuran kombinasi bahan obat dan dosis yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan individu. Yang selanjutnya mengenai ikan. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup mudah didapatkan di Indonesia. Mengingat potensi laut Indonesia yang sedemikian luas, ditambah lagi sumber air tawar yang cukup banyak untuk mengembangkan perikanan darat. Oleh karena itu, ikan merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi kesejahteraan pangan di Indonesia. Kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat yang kita gunakan untuk pembuatan cangkang yaitu 1. Beker gelas, yang kedua oven, yang ketiga kertas saring, yang keempat evaporator, yang kelima panci aluminium. Dan selanjutnya bahan. Bahan yang kita ambil yaitu tulang ikan, HCl 5%, dan Aquades. Kita masuk ke prosedur kerja. Bahan baku yang digunakan adalah tulang ikan. Kemudian tulang-tulang tersebut dibersihkan dari sisa-sisa daging dan lemak yang masih menempel, yaitu dengan direndam dalam air mendidih selama 30 menit sambil diaduk-aduk. Selanjutnya, tulang ditiriskan dan dipotong kecil-kecil dengan ukuran 3-5 cm untuk memperluas permukaan. Nah, selanjutnya, bahan baku yang telah bersih kemudian direndam dengan larutan HCl 5% dalam wadah plastik tahan asam selama 48 jam sampai terbentuk ocean. Ocean adalah tulang yang lunak. Ocean dicuci dengan menggunakan air suling sampai pH-nya netral. pH netral itu 6-7.
Ocean yang berbentuk pH netral tersebut dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan aquades. Perbandingan ocean dengan aquades yaitu 1:3. Setelah itu, deekstrasi dalam water bath pada suhu 90 derajat Celcius selama 7 jam. Kemudian disaring dengan kertas saring. Hasil saringan dipekatkan dengan evaporator. Cairan pekat gelatin yang diperoleh dari penguapan dengan evaporator itu dituang ke dalam panci aluminium yang dialasi plastik untuk dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kering, kemudian digiling dan dianalisis. Kita masuk ke hasil. Menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1995, semua nilai kadar abu gelatin yang diperoleh dari penelitian ini memenuhi standar mutu yang diharapkan. Standar Nasional Indonesia mensyaratkan untuk kadar abu gelatin maksimum 3,25%, sedangkan nilai kadar abu gelatin dari penelitian ini berkisar antara 1,71 sampai 2,25%. Kadar protein gelatin yang diperoleh dari penelitian ini adalah 85,30%. Nilai kadar protein tersebut tidak berbeda jauh dengan kadar protein komersial, yaitu 85,99%, dan gelatin standar, yaitu 87,26%. Nilai pH gelatin hasil ekstraksi dari berbagai jenis tulang dalam percobaan ini adalah 5,65 sampai 6,34%. Kisaran pH tersebut pada suasana asam dan memenuhi standar gelatin sebagai bahan farmasi. Kita masuk ke pembahasan. Faktor lain yang mempengaruhi nilai rendaman gelatin adalah struktur tulang. Jika tulang berongga banyak terdapat sumsum yang bukan tersusun dari kolagen, sehingga memperkecil nilai rendaman yang diperoleh. Penghitungan nilai rendaman didasarkan atas perbandingan antara berat hasil yang diharapkan dengan berat bahan baku yang diolah. Masuk ke kesimpulan. Berdasarkan penelitian di atas, hasil gelatin yang diperoleh dari hasil rendaman tulang ikan dipengaruhi oleh struktur tulang ikan tersebut. Karena jika struktur tulangnya berongga, maka kolagen yang diperoleh sedikit. Itu disebabkan di dalam rongga tersebut banyak terdapat sumsum yang bukan tersusun dari kolagen. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai proposal yang kami buat. Saya ucapkan terima kasih.